Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, saudara-saudara semua peserta mata kuliah e-commerce dimanapun Anda berada yang bisa mengakses mata kuliah ini dalam platform digital. Saudara-saudara, seperti kita ketahui bahwa kali ini kita kembali mengadakan kuliah online karena beberapa hal. Karena memang tuntutan saat ini kita tidak harus melakukan perkuliahan secara offline, tetapi dimungkinkan Anda bisa mengikuti mata kuliah ini secara hibrid. Bisa secara hibrid karena kita bisa bertemu dalam satu kelas maupun yang di luar sana karena ada berhalangan hadir bisa mengikuti secara hibrid. Pun juga demikian, mata kuliah ini bisa dilangsungkan secara online penuh, secara asinkronus, di mana Anda bisa mendengarkan atau melihat langsung secara tidak langsung rekaman dari perkuliahan kita di Universitas Dinamika. Yang kedua, saya mengingatkan kembali komitmen tugas kelompok terkait dengan membangun atau memberikan analisis e-commerce yang sudah kita sepakati bersama, dan kelompok tersebut juga sudah kita bentuk. Untuk itu di minggu ke-9 setelah UTS kita akan melakukan reminding, sekaligus kita akan meminta progress report dari proyek-proyek yang telah Anda lakukan sebelumnya. Maka untuk itu saya mengingatkan kembali untuk mempersiapkan diri kelompok Anda, tema-tema yang sudah Anda buat, yaitu entah itu Anda akan menganalisis e-commerce maupun Anda akan membangun e-commerce itu sendiri. Jika Anda itu akan membangun e-commerce, maka ada proses pendampingan yang akan dilakukan dimulai di minggu ke-9 setelah UTS. Proses pendampingan tersebut melibatkan pihak kedua sebagai pihak profesional, yaitu dari pelaku bisnis, dari pegiat startup di Surabaya maupun di dalam Universitas Dinamika itu sendiri. Sehingga setiap minggu di setiap mata kuliah ini Anda diwajibkan untuk melakukan konsultasi dan wajib didampingi oleh pihak tersebut untuk membangun e-commerce agar lebih proper. Ketika saudara-saudara, tema kali ini adalah ditekankan pada virtual community, yaitu e-marketplace dan virtual community dalam perspektif e-commerce. Kenapa demikian? Ada kecenderungan keterikatan emosional antara pengguna marketplace dan produk-produk tertentu yang mereka beli. Di mana marketplace ini sudah menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan di era perdagangan digital, di era digitalisasi sekarang ini. Nah, saudara-saudara, tujuan pembelajaran kali ini adalah: satu, memahami konsep dasar marketplace dan virtual community. Yang kedua, mengidentifikasi peran keduanya dalam ekosistem e-commerce. Terus kemudian yang ketiga, menganalisis contoh penerapan di dalam platform digital. Yang keempat, menilai dampaknya terhadap perilaku konsumen, strategi bisnis. Nah, menginjak kepada definisi e-commerce itu sendiri. Apa sih pada dasarnya definisi e-commerce? Minggu-minggu sebelumnya sudah kita bahas, sudah kita singgung sedikit, tetapi dalam sudut pandang teori yang lebih dalam, e-commerce belum sempat kita singgung lebih dalam. Di mana e-commerce pada dasarnya adalah dia mempunyai pilar utama yang terdiri dari platform, pengguna, dan transaksi. Platform adalah infrastruktur digital yang menjadi tempat terjadinya interaksi jual beli, seperti website
atau sebuah aplikasi marketplace. Jika dia sebuah aplikasi marketplace, bisa jadi dia bisa berwujud misalnya kalau sekarang itu Tokopedia, Amazon, kemudian Shopee, Lazada, Blibli, dan lain sebagainya sudah tidak asing lagi di kehidupan Anda sehari-hari. Nah, pengguna mencakup dua pihak utama, yaitu penjual yang menawarkan produk atau jasa, dan pembeli yang mencari dan melakukan pembelian. Nah, interaksi antara pengguna ini terjadi melalui transaksi digital yang mencakup mulai dari proses pemesanan, pembayaran, pengiriman, hingga layanan purna jual. Nah, ketiga pilar ini saling mendukung untuk menciptakan sebuah ekosistem dan e-commerce yang efisien, terpercaya, dan berkelanjutan dalam memenuhi kebutuhan pasar secara daring. Begitu ya teman-teman. Yang kedua, dalam struktur e-commerce, e-marketplace itu berperan sebagai platform utama yang mempertemukan penjual dan pembeli dalam satu ekosistem digital. Dia memfasilitasi proses transaksi secara efisien. Nah, sementara itu, virtual community itu mendukung keterlibatan pengguna dengan membangun interaksi sosial berbasis minat, pengalaman, dan kebutuhan yang sama. Komunitas ini mempengaruhi kepercayaan, loyalitas, dan keputusan pembelian melalui ulasan, diskusi, dan rekomendasi. Dalam diagram sederhana, platform berada di pusat dikeliling oleh dua elemen pengguna, penjual dan pembeli, dan virtual community yang melingkupi mereka sebagai jembatan interaksi sosial yang memperkuat aktivitas transaksi di e-marketplace. Sampai sini masih ada pertanyaan terkait dengan definisi e-commerce? Nah, kalau ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar rekan-rekan. Nah, rekan-rekan, e-marketplace, apa sih sebenarnya itu e-marketplace? Beberapa kali sudah kita singgung ya e-marketplace itu. Satu, kalau kita highlight itu adalah platform digital tempat penjual dan pembeli. Kalau kita highlight apa yang saya sampaikan sebelumnya, yaitu e-marketplace merupakan platform digital tempat penjual dan pembeli. Gitu ya. Contoh Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Amazon. Terus kemudian tipe marketplace itu ada dua. Ada yang horizontal modelnya yaitu Shopee, ada yang vertikal. Ada vertikal itu Zalora. Ya. Itu highlight slide kedua yang sudah saya sampaikan tadi terkait dengan marketplace itu apa? Summary-nya itu adalah ini. Kalau kita berikan summary, itu ada tiga hal pokok ini. Nah, sementara itu, marketplace itu mempunyai karakteristik, saudara-saudara. Karakteristik. Nah, di mana marketplace itu mempunyai fungsi sebagai perantara yang menghubungkan banyak penjual dan pembeli dalam satu platform digital. Di mana karakteristik ini memungkinkan sebuah transaksi yang efisien, variasi produk yang luas, serta persaingan harga yang sehat. Nah, kenapa saya sebut sebagai persaingan harga? Karena semuanya terbuka. Anda bisa melihat produknya, bisa memberikan review, Anda juga bisa membaca review dari pembeli lain. Terus kemudian secara virtual Anda bisa melihat, merasakan secara bahkan secara 3 dimensi dalam bentuk video. Nah, itu sebuah pengalaman menarik, sebuah quantum leap dalam proses belanja orang-orang. Nah, platform ini menyediakan fasilitas transaksi logistik dan sistem penilaian untuk membangun kepercayaan antar pihak. Nah, sistem penilaian untuk membangun kepercayaan antar pihak itu fungsinya begini. Ketika Anda itu mempunyai pengalaman yang baik
terhadap produk tersebut dan terhadap vendor tersebut, maka Anda boleh untuk memberikan review yang bagus sehingga itu bisa membangun dan menciptakan sebuah kepercayaan kedua belah pihak. Yang kedua, e-marketplace itu dilengkapi dengan fitur penting seperti rating dan review. Nah, ini untuk apa sih pada dasarnya? Kedua hal ini untuk menilai reputasi penjual. Nah, penjualnya itu bisa dipercaya atau tidak, produknya itu sesuai dengan apa yang dideskripsikan, apa tidak, begitu dan seterusnya. Pun juga dilengkapi dengan sistem pembayaran yang aman dan terintegrasi. Kita tahu bahwa pembeli di Indonesia itu sangat rewel karena memang tingkat kepercayaan publik terhadap sistem pembayaran digital itu tidak sebaik di negara-negara lain. Masih banyak kebocoran-kebocoran data terkait dengan sistem pembayaran digital. Sehingga marketplace harus memberikan tingkat keamanan yang tinggi, aman, dan itu terintegrasi. Maksudnya terintegrasi itu sudah terintegrasi dengan berbagai macam platform perbankan. Maksudnya platform perbankan baik platform perbankan secara mainstream maupun inklusi keuangan. Inklusi keuangan misalnya Dana, terus kita sebut merek saja. Misalnya Dana, terus kemudian OVO, GoPay, dan lain sebagainya. Di samping itu, marketplace itu juga menyediakan layanan logistik untuk pengiriman barang. Tentu saja ini sangat penting terkait dengan terkait dengan layanan pengiriman yang cepat, akurat, dan juga memberikan perlindungan terhadap produk yang dikirim. Nah, fitur-fitur ini tentu saja untuk meningkatkan kenyamanan, kepercayaan, dan efisiensi dalam proses jual beli secara digital bagi semua pihak. Ya, rekan-rekan. Terus kemudian karakteristik yang ketiga, dia mempunyai keunggulan skalanya besar. Kenapa? Karena mampu menghubungkan ribuan bahkan jutaan penjual dan pembeli secara bersamaan tanpa batasan geografis. Anda bisa membeli produk-produk itu, Anda berdomisili di Surabaya, tapi Anda bisa membeli produk tersebut itu di Papua, Aceh, Kalimantan, Jakarta, dan lain sebagainya, tanpa dibatasi oleh batasan geografis. Nah, hal ini tentu saja menciptakan pasar yang luas dan kompetitif, saudara-saudara. Selain itu, e-marketplace ini juga meningkatkan efisiensi transaksi. Karena dengan melalui sistem otomatis seperti pembayaran digital, notifikasi pesanan, dan juga integrasi logistik, sehingga proses jual beli itu bisa menjadi lebih cepat, mudah, dan transparan bagi semua pengguna. Anda bisa membayangkan ketika Anda sedang membeli sesuatu barang yang letak geografisnya di luar tempat domisili Anda. Anda pasti was-was, deg-degan, sampai di mana prosesnya ini, barang saya itu sudah diproses atau belum, sudah di-packing atau belum, sudah dikirim atau belum, dan lain sebagainya. In case kalau barang tersebut itu sudah dikirim, apakah kita bisa melakukan tracing atau tidak? In case ketika barang tersebut itu sudah kita terima, apakah kita mendapatkan jaminan garansi ketika produk tersebut tidak sesuai dengan apa yang dideskripsikan, rusak dalam proses pengiriman atau dan lain sebagainya. Hal itu juga menjadi sebuah fitur-fitur yang diberikan di e-marketplace sehingga bisa menjadi sebuah pasar yang sangat-sangat kompetitif tetapi terbuka. Karakteristik yang keempat yaitu e-marketplace itu menghadapi tantangan besar seperti persaingan harga saja. Persaingan harga yang seperti apa? Tentu saja persaingan harga yang ketat antar penjual karena mereka saling berlomba-lomba untuk menekan harga jual seminimal mungkin tanpa harus mengurangi margin keuntungan yang begitu besar. Mungkin mereka mengambil margin keuntungan yang tipis tetapi dengan meningkatkan quantity selling yang besar sehingga tingkat keuntungan pun juga akan terakumulasi dengan sendirinya.
Nah, persaingan harga yang semakin ketat antar penjual tersebut itu pada akhirnya memang bisa menekan margin keuntungan. Tetapi hal tersebut itu bisa disiasati dengan apa? Disiasati dengan melakukan quantity selling yang multiple, sehingga tingkat keuntungan itu bisa terakumulasi. Selain itu, membangun kepercayaan konsumen terhadap kualitas produk dan kejujuran penjual menjadi krusial, saudara-saudara, terutama tanpa hierarki, tanpa interaksi fisik. Nah, eh, kenapa demikian? Anda tidak bisa melihat dengan langsung barang tersebut, Anda tidak bisa merasakan baunya, tidak bisa merasakan teksturnya, Anda hanya melihat dari virtual barang tersebut, sehingga kejujuran penjual itu menjadi krusial. Ketika kejujuran itu dipertaruhkan, maka reputasi penjual di dunia e-commerce itu juga dipertaruhkan. Selain itu, tantangan lainnya adalah regulasi, termasuk juga di dalamnya itu ada pajak digital, saudara, perlindungan konsumen, keamanan data yang terus berkembang dan harus dipatuhi oleh platform penggunanya. Kita tahu bahwa di Indonesia ini kita masih mempunyai masalah dengan uh, keamanan data. Beberapa kali kita mengalami kebocoran data yang sebenarnya tidak perlu terjadi, saudara, tapi tetap saja terjadi. Sehingga itu menjadi sebuah tantangan di dunia e-commerce dan di dunia e-marketplace untuk terus melakukan inovasi terkait dengan meningkatkan keamanan data pelanggan. Begitu, saudara. Nah, masuk kepada substansi. Apa sih sebenarnya virtual community itu? Nah, virtual community itu ada 3 hal yang kita bisa highlight, yaitu satu, dia adalah komunitas daring yang terbentuk karena apa? Karena adanya ketertarikan, adanya tujuan dan tujuan yang bersama di antara anggotanya. Nah, interaksi ini bisa terjadi melalui forum, media sosial, atau platform e-commerce tempat pengguna saling berbagi informasi, pengalaman, dan rekomendasi. Dalam konteks e-commerce, komunitas ini mendukung proses pengambilan keputusan, membangun kepercayaan, serta menciptakan hubungan emosional antara konsumen, penjual, dan brand secara digital, saudara-saudara. Contohnya apa? Misalnya contohnya komunitas seller Tokopedia, terus kemudian forum produk grup brand, forum produk misalnya kita sebut saja misalnya Samsung, forum produknya Oppo, Vivo, dan lain-lain. Terus kemudian ada tipe komunitas misalnya brand community, support, user generate content, dan lain-lain sebagainya. Banyak sekali komunitas-komunitas uh, komunitas secara virtual di sana sebagai akses dari pertumbuhan e-marketplace saat ini. Nah, kalau e-marketplace punya karakteristik, maka virtual community juga mempunyai karakteristik, saudara-saudara. Nah, karakteristik mereka itu bisa dilihat ada paling tidak itu kalau kita highlight paling tidak ada 4 hal. Yang pertama, virtual community itu ditandai oleh tingginya keterlibatan pengguna, di mana anggota itu selalu aktif berpartisipasi dalam diskusi, berbagi pengalaman, dan memberikan masukan. Nah, konten yang dihasilkan itu bersifat kolaboratif. Artinya, dibuat dan dikembangkan bersama oleh anggota komunitas, seperti ulasan produk, tutorial, atau tips penggunaan produk itu sendiri. Nah, sehingga interaksi ini menciptakan ekosistem yang berbasis kepercayaan, memperkuat loyalitas, dan memberikan nilai tambah yang tidak disediakan oleh penyedia platform itu sendiri. Nah, itulah kekuatan karakteristik virtual community yang pertama. Yang kedua,
Virtual community itu mendorong loyalitas pelanggan. Kenapa? Karena anggotanya merasa memiliki keterkaitan emosional dan memiliki kebersamaan dengan komunitas dan merek yang diikuti. Nah, hubungan ini sering berkembang menjadi advokasi pelanggan, di mana anggota secara sukarela merekomendasikan produk, membela brand, dan membantu sesama pengguna. Nah, aktivitas ini memperkuat citra merek pada dasarnya dan juga meningkatkan kepercayaan konsumen baru, serta menciptakan pemasaran dari mulut ke mulut yang sangat efektif. Begitu. Jadi, ketika seseorang itu mempunyai pengalaman yang baik terhadap produk tersebut, dia akan menceritakan kepada orang lain. Nah, itu disebut pemasaran dari mulut ke mulut yang juga sangat efektif. Banyak sekali penelitian-penelitian yang membahas terkait dengan word of mouth. Yang ketiga, virtual community itu menawarkan nilai sosial dan emosional bagi anggotanya. Kenapa bisa demikian? Karena interaksi yang terjadi itu melibatkan aspek psikologis seperti rasa memiliki, persahabatan, dan juga dukungan sosial. Anggota sering merasa terhubung dengan sesama pengguna yang memiliki minat atau pengalaman serupa, yang memperkuat ikatan emosional tentu saja. Nah, hal ini menciptakan ruang bagi ekspresi diri, berbagi cerita, dan membangun identitas kolektif. Sehingga pada gilirannya memperkuat loyalitas dan hubungan jangka panjang dengan merek atau komunitas tersebut. Itu teman-teman. Yang keempat, yaitu virtual community itu sangat bergantung pada trust, kepercayaan antar anggotanya. Trust kepercayaan antar anggotanya itu dibangun melalui interaksi yang transparan dan jujur. Ingat, yang kita garis bawahi adalah transparan dan jujur. Anggota seringkali berbagi pengalaman nyata mengenai produk atau layanan, menciptakan dasar yang kuat untuk word of mouth. Nah, WOM ini pada dasarnya berfungsi sebagai bentuk pemasaran organik yang sangat efektif. Karena konsumen mempunyai kecenderungan lebih mempercayai rekomendasi dari sesama pengguna dibandingkan dengan iklan langsung. Di samping itu memperkuat kredibilitas dan reputasi brand. Kenapa demikian? Ketika seseorang itu sudah mempunyai pengalaman secara langsung terhadap produk tersebut, maka seseorang atau konsumen itu akan lebih mempercayainya dibandingkan hanya sebatas iklan. Karena iklan itu adalah dalam teori propaganda itu ya sesuatu bisa jadi kebohongan yang diucapkan berkali-kali itu akan menjadi sebuah kebenaran. Tetapi ketika produk itu sudah sudah pernah direview oleh sesama pengguna yang sudah pernah menggunakan produk tersebut, maka konsumen itu akan mempunyai kecenderungan lebih mempercayai rekomendasi dari sesama pengguna dibandingkan iklan langsung. Begitu. Berikutnya ada sebuah sinergi marketplace dan virtual community. Keduanya ini membentuk sebuah sinergi, teman-teman. Sinergi marketplace dan virtual community. Apa saja sih sinerginya itu? Sinergi antara marketplace dan virtual community itu pada dasarnya bisa memperkuat loyalitas pelanggan dengan menciptakan ruang bagi interaksi sosial, berbagi pengalaman, dan mendukung antar pengguna. Nah, komunitas yang aktif itu memberikan nilai tambah seperti ulasan produk dan rekomendasi yang sudah saya ceritakan tadi, yang mana dia bisa meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Keterlibatan emosional dan dalam komunitas ini membuat pengguna itu merasa terhubung, merasa connected, yang mendorong mereka itu untuk kembali berinteraksi di marketplace yang sama. Kemudian juga memperkuat hubungan jangka panjang antara pengguna dan platform. Begitu, saudara. Yang kedua, community driven commerce terjadi ketika
komunitas virtual itu berperan aktif dalam mempengaruhi keputusan pembelian. Melalui apa ini? Melalui rekomendasi yang diberikan dan engagement konsumen. Anggota komunitas yang saling berbagi pengalaman, memberikan ulasan, dan memberikan saran produk yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen baru. Nah, interaksi yang terus-menerus ini antara pengguna dan penjual itu bisa menciptakan hubungan yang lebih personal, memperkuat loyalitas, serta mendorong lebih banyak interaksi di e-marketplace. Nah, kenapa demikian? Karena konsumen merasa didukung oleh komunitas mereka sendiri. Nah, seperti kasus di Shopee menunjukkan bagaimana sinergi antara e-marketplace dan komunitas buyer atau seller itu memperkuat ekosistemnya. Shopee memiliki fitur komunitas yang memungkinkan penjual untuk berinteraksi secara langsung dengan pembeli, berbagi pengalaman, memberikan rekomendasi, menjawab pertanyaan. Dan ini diwujudkan dalam misalnya aktivitas-aktivitas video live streamingnya Shopee. Para penjual-penjual Shopee itu seringkali melakukan video live streaming, yaitu pada dasarnya itu adalah interaksi langsung antara penjual dan pembeli. Dia memberikan pengalaman dan rekomendasi serta menjawab pertanyaan langsung. Nah, komunitas ini itu meningkatkan kepercayaan dan juga memperkuat loyalitas dan mendorong transaksi yang berulang, repeat buying. Ketika seseorang pembeli itu sudah memberikan kepercayaan yang tinggi terhadap merek atau barang tersebut, dia akan mempunyai kecenderungan untuk repeat buying, untuk barang yang sama di vendor yang sama. Nah, diskusi dan review produk di platform tersebut itu memperkuat hubungan antara pengguna, menjadikan Shopee lebih dari sekadar marketplace, tetapi juga dia adalah sebuah ruang sosial yang sangat-sangat interaktif, saudara-saudara. Nah, dampaknya apa pada strategi bisnis, terutama dalam perspektif e-commerce? Paling tidak itu ada 4 hal yang bisa kita diskusikan. Yang pertama itu co-creation dan feedback loop. Itu memberikan dampak signifikan pada strategi bisnis e-commerce atau e-marketplace. Karena dengan melibatkan pengguna dalam proses penciptaan produk atau layanan, seperti melalui saran atau ide inovatif, marketplace dapat menghadirkan produk yang relevan. Sementara feedback loop itu memungkinkan penjual dan platform untuk terus mendapatkan umpan balik dari pengguna, meningkatkan pengalaman pelanggan, serta menyesuaikan penawaran sesuai dengan kebutuhan pasar yang pada akhirnya memperkuat loyalitas dan meningkatkan penjualan, saudara-saudara. Yang berikutnya yang kedua itu adalah crowdsourcing ide produk. Hal ini memungkinkan apa sih? Memungkinkan e-marketplace itu untuk mengumpulkan ide dan memasukkan dari komunitas pengguna. Dengan melibatkan konsumen dalam proses inovasi, platform dapat menciptakan produk yang lebih efisien dengan kebutuhan pasar. Nah, ide-ide ini sering muncul melalui diskusi komunitas atau voting, membantu bisnis memahami tren dan preferensi konsumen. Sehingga hal ini mempercepat pengembangan produk, meningkatkan relevansi penawaran, dan menciptakan hubungan yang lebih kuat antara pengguna dan platform. Dari cara yang ketiga, itu komunitas sebagai alat pemasaran. Hal ini memungkinkan marketplace itu untuk memanfaatkan kekuatan interaksi sosial dan rekomendasi dari anggota komunitas. Pengguna yang loyal sering kali membagikan pengalaman positif melalui word of mouth atau ulasan produk. Word of mouth di dalam marketplace itu adalah ya ulasan produk itu sendiri yang memperluas jangkauan merek. Selain itu, komunitas yang aktif dapat membantu dalam promosi organik melalui konten buatan pengguna atau kampanye viral, mengurangi kebutuhan untuk pemasaran tradisional, dan meningkatkan kredibilitas dari platform itu sendiri. Sementara yang terakhir, yaitu insight
Yang keempat yaitu insight untuk personalisasi layanan, yaitu mengacu pada pemanfaatan data dan interaksi dari pengguna untuk menyesuaikan pengalaman berbelanja. Nah, e-commerce ini dapat menganalisis perilaku konsumen, rekan-rekan, seperti riwayat pembelian. Historinya itu dicatat semua, seperti riwayat pembelian, preferensi, dan interaksi komunitas untuk menawarkan rekomendasi produk yang relevan. Kenapa demikian? Karena e-commerce itu sudah mulai berbasis AI, Artificial Intelligence. Algoritmanya itu sudah bisa mampu menyimpulkan, mampu mendemografikan perilaku konsumen secara otomatis. Nah, hal ini meningkatkan kepuasan pelanggan dan mendorong transaksi yang berulang, repeat buying. Nah, personalisasi ini juga memungkinkan platform untuk menyasar segmen pasar secara lebih efektif, memperkuat hubungan antara pengguna dan e-marketplace. Begitu rekan-rekan, dampaknya ada 4, yaitu progression dan feedback loop, kemudian crowdsourcing ide produk, yang ketiga komunitas sebagai alat pemasaran, terus kemudian insight untuk personalisasi layanan. Nah, saya ingin Anda itu mencoba untuk membahas satu studi kasus contoh Tokopedia, Amazon, atau Bukalapak yang sekarang khusus untuk Bukalapak tidak usah, karena Bukalapak pada dasarnya sudah tutup lapaknya. Nah, kita menggunakan Tokopedia, Amazon, atau mungkin Shopee itu sendiri. Silakan dipilihnya contoh saja. Nah, hubungan marketplace dan komunitasnya itu bagaimana? Dampak trust dan keputusan pembeliannya itu bagaimana? Anda pilih salah satu marketplace di Indonesia, Tokopedia atau Shopee, silakan, terserah, atau mungkin juga Lazada, monggo silakan, tidak apa-apa. Nah, di mana diskusi kelas ini Anda bisa baca sendiri, apakah kamu pernah belajar karena forum komentar seperti itu, sehingga kamu itu dipengaruhi oleh review dari pembeli sebelumnya, terus kemudian tempat online apa yang sudah kamu singgahi, terus kemudian apa yang sebaiknya dilakukan marketplace untuk komunitasnya apa tidak, itu Anda harus mempunyai saran-saran terkait dengan marketplace tersebut jika dihubungkan dengan virtual community-nya gitu. Nah, sampai di sini rekan-rekan pertemuan kali ini, pertemuan yang singkat selama 30 menit ini, singkat, padat, dan sangat luas apa yang kita bahas kali ini. Nah, sebagai penutup, saudara-saudara, kesimpulan dari selama 33 menit saya berpresentasi. Yang pertama, integrasi marketplace dan komunitas itu adalah sebuah kekuatan e-marketplace itu sendiri. Coba kamu amati langsung platform marketplace dan komunitasnya bagaimana sesuai di slide sebelumnya, sehingga tugas kali ini adalah melakukan observasi komunitas virtual dan kaitannya dengan platform yang Anda amati. Begitu rekan-rekan, kuliah kali ini semoga bermanfaat. Kita tutup perkuliahan hari ini. Terima kasih atas atensi Anda semua dalam mata kuliah ini. Kita ketemu lagi dalam materi-materi berikutnya di mata kuliah yang sama. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore ataupun malam kepada Anda semua dimanapun Anda berada. Terima kasih.